Ini adalah video yang kelima, periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang demokrasi di era Orde Baru. Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Perkembangan demokrasi tahun 1965 sampai dengan 1998. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai dengan 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, pemerintahan Orde Baru memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Harapan rakyat tersebut tentu saja ada dasarnya. Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai sesosok pemimpin yang mampu mengeluarkan bangsa ini keluar dari keterpurukan. Hal ini dikarenakan beliau berhasil membubarkan PKI atau Partai Komunis Indonesia yang ketika itu dijadikan musuh utama negeri ini. Selain itu, beliau juga berhasil menciptakan stabilitas keamanan negeri ini pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Itulah beberapa anggapan yang menjadi dasar kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Meskipun demikian, harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud karena sebenarnya tidak ada perubahan yang substantif dari kehidupan politik Indonesia. Antara Orde Baru dan Orde Lama sebenarnya sama saja, sama-sama otoriter. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur seperti DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur seperti LSM, partai politik, dan lain sebagainya. Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun, seperti pengemban Supersemar, mandataris MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima Tertinggi ABRI. Pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen
hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Kenyataan yang terjadi, demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran. Karakteristik demokrasi Pancasila ala Orde Baru. Pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi, kecuali pada jajaran yang lebih rendah seperti gubernur, bupati atau wali kota, camat, dan kepala desa. Kalaupun ada perubahan selama pemerintahan Orde Baru, hanya terjadi pada jabatan wakil presiden, sementara pemerintahan secara esensial masih tetap sama. Kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan politik di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, baik itu untuk lembaga eksekutif seperti pemerintahan pusat maupun daerah, lembaga legislatif seperti MPR, DPR, dan DPRD, maupun lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung. Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis, semua warga negara yang mampu dan memenuhi syarat mempunyai peluang yang sama untuk mengisi jabatan politik tersebut. Akan tetapi, yang terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru, sistem rekrutmen politik tersebut bersifat tertutup, kecuali anggota DPR yang berjumlah 400 orang yang dipilih melalui pemilihan umum. Pengisian jabatan tinggi negara seperti Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, dan jabatan-jabatan lainnya dalam birokrasi dikontrol sepenuhnya oleh lembaga kepresidenan. Demikian juga dengan anggota badan legislatif. Anggota DPR sejumlah 100 orang dipilih melalui proses pengangkatan dengan surat keputusan presiden. Dalam rekrutmen politik lokal seperti gubernur dan bupati atau wali kota, masyarakat di daerah tidak mempunyai peluang untuk ikut menentukan pemimpin mereka, karena kata akhir tentang siapa yang akan menjabat diputuskan oleh presiden. Jelas, sistem rekrutmen politik seperti ini sangat bertentangan dengan semangat demokrasi. Ketiga, pemilihan umum. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemilihan umum telah dilangsungkan sebanyak 7 kali dengan frekuensi yang teratur setiap 5 tahun sekali. Tetapi, kalau kita amati kualitas pelaksanaan pemilihan umum tersebut masih jauh dari semangat demokrasi. Karena pemilihan umum tidak melahirkan persaingan yang sehat. Yang terjadi adalah kecurangan-kecurangan yang sudah menjadi rahasia umum. Keempat, pelaksanaan hak dasar warga negara hanya bersifat simbolis. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa dunia internasional seringkali menyoroti politik Indonesia berkaitan erat dengan perwujudan jaminan hak asasi manusia. Masalah kebebasan pers sering muncul ke permukaan. Persoalan mendasar adalah selalu adanya campur tangan birokrasi yang sangat kuat. Selama pemerintahan Orde Baru, sejarah pemberangusan surat kabar dan majalah terulang kembali seperti yang terjadi pada masa Orde Lama atau era demokrasi terpimpin. Misalnya beberapa media massa seperti Tempo, Detik, dan Editor dicabut surat izin penerbitannya
Atau dengan kata lain, dibredel setelah mengeluarkan laporan investigasi tentang berbagai masalah penyelewengan oleh pejabat-pejabat negara. Kelima, kebebasan berpendapat menjadi barang langka dan mewah. Pemerintah melalui kepanjangan tangannya, yaitu aparat keamanan, memberikan ruang yang terbatas kepada masyarakat untuk berpendapat. Pemberlakuan undang-undang subversif membuat posisi pemerintah begitu amat sangat kuat karena tidak ada kontrol dari rakyat. Rakyat menjadi takut untuk berpendapat mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tidak jarang pemerintah memenjarakan dan mencekal orang-orang yang mengkritisi kebijakannya. Kelima indikator di atas merupakan bukti yang tidak terbantahkan dan menjadi catatan hitam perjalanan demokrasi di Indonesia. Terima kasih telah menyimak.